Masalahnya apa ya? Memang kalau saya lihat faktor yang utama itu adalah kalau di dalam kekerasan dalam rumah tangga ya itu adalah kurangnya pendidikan tentang pola asuh. Diam. Oke, kembali ya, mungkin sedikit melihat kekerasan pada anak, harassment dan abuse itu semakin banyak di Indonesia. Mungkin Balia sendiri gimana sih? Musiknya dong, pernah copyright. Sekarang kita lihat memang udah benar-benar abnormal ya. Kasusnya tuh udah luar biasa yang udah di luar nalar gitu. Jadi memang sih banyak faktor sebetulnya, banyak sekali faktor dan memang nggak gampang menangani masalah ini. Dan memang harus sama-sama sih, nggak bisa cuma harus masyarakat bersama-sama, lembaga, pemerintah gitu. Masalahnya memang kalau saya lihat faktor yang utama itu adalah kalau di dalam kekerasan dalam rumah tangga ya itu adalah kurangnya pendidikan tentang pola asuh terhadap anak. Jadi banyak orang tua yang kurang memahami bagaimana pola asuh yang baik dan benar terhadap anak. Jadi banyak banget terjadi kekerasan. Lalu juga pembiaran gitu, karena banyak orang tua yang menganggap ya kalau saya dengan cara saya memang biasa begini harus mukul, nggak tahu mesti apa, dan itu dianggap biasa. Atau tetangga yang melihat ada anak tetangganya yang mendapat kekerasan dibiarkan saja, tidak melapor, tidak bertindak apa-apa karena merasa ya itu biasa, itu urusan rumah tangga orang lain, padahal nggak bisa gitu. Jadi memang edukasi itu penting sekali di dalam keluarga terhadap orang tua, dan juga bagaimana mengedukasi membangun hubungan yang sehat di dalam keluarga itu juga sangat penting. Yang membuat Balia akhirnya concern terhadap anak-anak, mungkin apa sih Mbak yang mengawalinya? Awalnya tahun 2000 nggak gini, basicnya saya memang suka sekali sama anak kecil, saya sayang sama anak-anak. Lalu pada tahun 2010 saya membaca berita ada seorang bayi umur 5 bulan yang mengalami kekerasan di dalam rumah tangga, mengalami patah tulang kedua tangan dan kakinya. Waktu itu di RSOJ ya, saya sempat datang sendirian menjenguk anak tersebut. Dari situ saya menjadi kayak ada ikatan batin sama anak tersebut, dan akhirnya juga berpikiran yang lain-lain. Gimana yang lain-lain ya? Itu pasti banyak banget yang tidak terungkap, yang belum terungkap. Nah, dari situ saya nengok lagi kasus-kasus yang lain, saya nengok. Saya datang ke rumah sakit menjenguk. Sampai terakhir saya sempat ke Makassar segala menjenguk juga anak-anak yang menjadi korban. Dari situ saya akhirnya berpikir saya ingin membuat yang lebih. Harus ada perubahan. Apa yang saya bisa lakukan ya? Saat itu saya juga kan masih sibuk juga ngurus anak ya, makanya anak-anaknya masih balita waktu itu juga. Saya ingin melakukan apa yang saya bisa lakukan untuk membuat perubahan. Saya ingin banget anak-anak di Indonesia tuh bebas dari kekerasan dalam bentuk apapun, walaupun saya tahu itu nggak mudah. Akhirnya saya memutuskan untuk kuliah. Saya ambil kuliah hukum, dan sampai saat ini juga saya udah melanjutkan S2, dan saya juga kemarin baru aja dilantik menjadi advokat. Dan semua itu saya lakukan hanya untuk membantu anak-anak. Mbak, menjadi pelajaran apa sih ketika banyak sekali menemukan anak-anak korban kekerasan? Menjadi pelajaran apa untuk bisa menerapkan pola didik yang baik ke anak-anak sendiri di rumah? Setelah melihat apa yang terjadi, dan saya tidak hanya melihat ya, tapi saya juga karena saya mendatangi korban, saya sering banget mendatangi korban. Karena ya mungkin naluri kehidupan saya juga ya, saya tuh kalau melihat ada anak yang tersakiti rasanya pengen meluk, biar dia di mana kayak gitu kasusnya, saya selalu ingin datang dan meluk aja tuh udah kayaknya gimana gitu, ingin membantu trauma healingnya juga gitu kan. Membuat saya jadi lebih peka juga sih, kayak di rumah juga saya juga jadi
belajar untuk lebih bisa nahan diri kalau saya misalnya lagi emosi gitu sama anak misalnya gitu. Dan juga saya juga mengajarkan pada anak-anak saya tentang apa yang saya lakukan. Saya juga ingin menumbuhkan rasa empati anak-anak saya terhadap anak-anak yang lain, dan juga pelajaran untuk mereka nantinya sebagai orang tua tuh harus begini gitu. Jadi memang pendidikan empati, kasih sayang itu penting sekali ditanamkan pada anak dari sejak dini, supaya anak-anak kita tuh tumbuh menjadi anak-anak yang bahagia dan sehat gitu, sehat jiwanya. Karena kalau anak-anak yang kita tahu, anak-anak yang menjadi korban kekerasan itu kan banyak juga yang, apalagi kalau yang misalnya hak mereka tidak terpenuhi ya, rehabilitasinya, pemulihannya, bisa berpotensi menjadi pelaku juga nantinya gitu, dan akhirnya nggak kelar-kelar gitu kan gitu, kasusnya akan terus bergulir. Jadi memang ini harus benar-benar menjadi apa ya, benar-benar menjadi perhatian kita semua. Dan pesan saya bahwa jangan pernah ngeremehin anak-anak. Anak-anak itu sering banget diremehin. Banyak orang melihat anak kecil tuh bisa apa sih, gak bisa ngelawan, gak bisa membela dirinya, gak bisa bersuara, makanya bebas dia apain aja gitu. Nah itu menurut saya salah. Jadi jangan remehin anak-anak. Anak-anak itu sangat berharga, patut dilindungi, dan sudah sebaiknya setiap anak yang kita temui kita anggap anak kita. Jadi kita sama-sama menjaga. Mbak, melibatkan anak-anak juga nggak sih ketika berkunjung menengok anak-anak yang sedang kena masalah? Belum pernah sih, belum pernah.